Guys, please, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, and share. Thank you, berat. Rock you. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Ini dengan Mas Mika nih ya. Hari ini saya mau ngurusin klaim BPJS Tenaga Kerja ya dari istri saya tercinta Marissa Grace Fauzi binti Alan Haq. Nah, dia udah kerja selama puluhan tahun ya jadi dosen. Nah, jadi ya dari pertama sih aku tadi datang udah gitu langsung dilayani. Sekarang kita ada di BPJS Tenaga Kerja kantornya Cilandak, kebetulan. Kesan pertamanya aku senang banget nih langsung ketemu Mas Mika nih. Terima kasih Pak Ikan. Langsung dilayani dengan baik. Semoga ini nanti prosesnya ke depan juga bisa baik ya. Amin. Nah, ini dari Mas Mika sendiri gimana nih pertama kali saya datang seperti ini? Apakah ini lumrahnya seperti ini ya? Karena aku juga ngeliat ada antrian yang panjang tadi, orangnya tunggu-tunggu giliran seperti biasa aja. Jadi ini awal yang baik aku ngeliat ya dari satu pelayanan yang sangat penting sekali. Karena kita bayangin aja Mas Mika ya, udah puluhan tahun istri saya bekerja, udah gitu dia ya semacam kayak investasi lah di sini. Betul, ya tabungan untuk selama dia bekerja ya untuk keluarganya ya. Saya sangat mengapresiasi lah apa yang dilakukan oleh istri saya itu. Jadi Mas Mika sendiri gimana? Terima kasih Pak ya. Tentu pertama kali berduka cita Pak. Iya. Turut berduka gitu. Semoga almarhumah diterima di sisi. Amin ya Allah. Yang kedua bahwa betul Bu Marissa Haq adalah peserta BPJS Tenaga Kerja. Iya betul. Ya. Terdaftar di kampus IBS. Iya IBS Kemang, ya. Betul. Kemang. Ternyata beliau aktif mengajar sebagai dosen gitu. Benar. Dan hari ini ketika kami mendapat kabar duka, kita ingin cross check datanya. Ternyata betul Bu Ica terdaftar dan sekarang kita akan urus manfaat BPJS Tenaga Kerja. Iya benar. Satu akan mendapat program jaminan kematian Pak Ikang. Iya benar. Yang kedua adalah tabungan jaminan hari tua. Iya. Itu nanti akan dirasakan untuk keluarga yang tinggalkan. Ini adalah bagian dari program negara untuk melindungi seluruh pekerja yang terdaftar. Benar. Betul. Saya juga ini salah satu kebanggaan dan rasa syukur saya sebagai bangsa tanah air ya. Tanah air ya. Diurusin sama negara salah satu. Ini haknya setiap orang yang bekerja. Iya. Aduh, makasih banget deh Mas Mika nih. Oke, kita lanjut lagi nanti kita lihat. Terima kasih. Makasih banget nih atas responnya dan juga pelayanannya luar biasa yang saya kaget juga ya. Karena emang sebenarnya dulu sebelum ini saya udah datang secara tiba-tiba aja gitu. Tapi yang diperwakilan yang di Bintaro. Dan kebetulan ya mungkin itu karena kantornya kecil kali ya. Itu banyak benar lihat. Tapi dari situ saya dapat petunjuk gitu loh. Kalau seandainya mau lebih ini, maksudnya kita kalau bisa juga kita set gitu ya untuk bisa ketemuan yang lebih enak gitu ya kondisinya. Seperti kayak hari ini gitu. Karena saya pikir ini juga suatu hal yang layak diberikan sama rakyat ya. Betul. Kita yang merasa kehadiran negara ini salah satunya nih melalui BPJS. Iya, negara hadir. Karena penting banget ini. Apalagi sekarang kan orang lagi rame-rame bilang Indonesia gelap, kapalan. Iya kan? Betul. Makanya yang demonya demonya Indonesia gelap itu kabur dulu lah. Kabur dulu. Itu menyangkut berkaitan erat dengan masalah pelayanan negara itu terhadap masyarakat. Jadi kebanggaan kita sebagai rakyat Indonesia itu di mana kalau seandainya kita nggak hadir dalam melayani bangsanya khususnya buat kesehatan, pendidikan dan sebagainya ya. Jadi ini salah satu, makasih banget Pak Fauzi. Luar biasa namanya sama saya. Ahmad Fauzi, Ahmad Zulfikar Fauzi. Dia belum lengkap. Aku pakai Saidina pedang Saidina Ali. Zulfikar.
Ya mungkin ada tambahan gitu informasi yang penting nih buat temen-temen nih supaya tahu mengenai BPJS Tenaga Kerja. Tadi udah saya sampaikan kan. Saya ikut dengan BPJS. Saya tuh sangat antusias kalau ada program dari negara gitu, karena aku banyak tinggal di luar negeri sama ayah saya kan diplomat. Betul. Itu negara selalu hadir ngurusin bangsanya. Nah, Indonesia nih dekade-dekade terakhir aja tuh punya pelayanan yang cukup signifikan untuk kebutuhan, khususnya kebutuhan yang utama ya pada anggota masyarakat. Dalam hari ini warga negara ya. Warga negara itu kan harus punya kebanggaan dan juga punya hak ya. Dia memilih sebagai warga negara Indonesia, berarti dia harus punya privilege juga di situ ya. Sejauh mana negara itu mampu melakukannya, tapi sekarang udah banyak hal yang masuk itu di sektor kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Nah, khususnya buat BPJS Tenaga Kerja tuh, aku sebagai musisi waktu itu kita bikin FESMI ya, Federasi Musik Indonesia sama EOV sama Chandra Darusman dan teman-teman gitu ya, melihat salah satu kenapa nih hidup musisi ini kan tergantung turun naik ya, dan juga penghasilannya tidak pasti. Ini kira-kira bisa nggak dia dibantu supaya kehidupannya itu lebih bisa diandalkan, lebih aman, lebih stabil lah gitu. Jadi kalau ada kejadian-kejadian jangan langsung, karena dulu kejadian kan musisi kalau begitu ada yang sakit udah selesai hidupnya gitu, meninggal udah selesai, keluarganya ini hancur lah pokoknya situasinya. Nah ini kita nggak mau begitu lagi gitu. Sebagai musisi kita harus punya pekerjaan yang bisa lebih diandalkan oleh keluarga dan juga punya martabat. Salah satunya kita diskusi sama itu. Nah, ternyata ada pelayanannya yang masuk khusus ke yang kita harapkan gitu, kayak kecelakaan pada saat kita melakukan pekerjaan di panggung, ya kan, itu bisa diklaim, digantiin gitu loh. Ini nih luar biasa. Semoga profesi lain juga bisa mendapatkan hal-hal yang lebih lanjut dari itu. Mungkin bisa dilanjutin lagi Pak, yang lainnya gitu. Baik, makasih Pak Ikang. Betul. Jadi betul yang tadi informasikan. Jadi sebetulnya di kami di Basic Kerjaan itu kan memang untuk perlindungan, perlindungan daripada pekerja. Nah di sini kita secara garis besar kita ada perlindungan 4 segmen, Pak. Yang pertama pekerja formal, kita sebutnya PU, pekerja kantoran lah pabrik. Nah kedua BPU, bukan menerima upah. Nah ketiga pekerja jasa konstruksi, kenek, dan keempat PMI, pekerja migran Indonesia, TKI lah. Nah untuk tadi betul, untuk artis ini masuknya di segmen BPU, bukan penerima upah atau pekerja informal. Nah salah satunya adalah tadi yang disimulasikan jalannya sekarang, yang artis. Nah dia masuknya di segmen bukan menerima upah. Benar-benar. Ya. Artis juga kan bekerja, profesi juga. Nah, jadi negara hadir di situ untuk perlindungan baik kecelakaan kerjanya atau resiko kematian. Even kita pun pasti tambah umur ya. Nah, ada resiko tua. Nah, jadi kita hadir di situ. Kita ada 3 program. Makanya ya kami siap nih, baik yang terkait dari Pekerjaan Cabang Cilandak untuk kolaborasi nih. Pesan dengan Ikang tadi, pasti ya. Jadi kita kolaborasi, monggo kalau memang ada pertemuan atau kegiatan, berikan edukasi, sosialisasi ke anggota-anggotanya Pak Ikang, monggo. Ini loh, Pak artis itu bisa masuk ke teman kita, benar-benar informal. Karena tadi contohnya kan tadi ada ya namanya di panggung kan ada juga mungkin ya. Tapi jangan didoakan ya. Ada kena listriknya kah, atau jatuh kah, atau tertimpa, ada resiko itu. Nah kalau ada hal-hal itu kita hadir. Saya pernah juga di cabang sebelumnya itu dengan para pelawak. Pak Jarwo Kuat namanya. Pak Jarwo ya? Pak Jarwo Kuat dia juga ada. Ya dia juga di cabang kami sebelumnya juga koordinasi ke kami juga Pak. Terkait penting. Jadi di sebelumnya pelawak, ini artis, di mana sama lah, siap artis jadi kita siap tuh untuk kolaborasi untuk mengcover supaya favoritnya. Berarti kalau artis ini juga sama juga kali ya kalau pelakon, apa sih pelakon? Pelaku seni kan yang lainnya ya. Betul, sebuah pelaku seni semua bisa masuk ke kita. Iya. Masuk di segmennya bukan menerima. Karena kan namanya pelaku seni juga resiko sosialnya ada kan. Benar-benar. Ya pada saat dia ada kegiatan, resiko ada kecelakaan kan. Kalau memang peserta kita silakan nanti kalau terjadi resiko itu bisa konfirmasi ke kita, resikonya kita yang cover. Benar. Itu sih Pak Ikang. Jadi kami pada prinsipnya siap untuk kolaborasi dengan
artisnya dari komunitasnya Kak Ikan, atau untuk nanti edukasi solusi, monggo kita siap saja. Kapan waktunya, monggo kita siap saja. Jadi memang kelemahan orang yang bekerja sendiri, katakanlah kita ini kan nggak ada company yang jadi bekerja sendiri itu ya ada ya mengenai jaminan-jaminan itu. Kalau seandainya bekerja sama company besar kan diurusin semuanya kan ya. Itu merupakan satu kewajiban gitu ya. Nah ini aku merasa bersyukur sekali pemerintah dalam ini diwakili oleh Jamsostek Tenaga Kerja, BPJS Tenaga Kerja sama juga dari Jamsostek ya. Betul namanya PT Jamsostek. Soalnya dulu aku sama Jamsostek banyak kerjasama Pak. Di bidang perumahan. Real estate ya. Kalau yang bukan penerima upah atau informal seperti artis seperti ini, kan harus dia membawa dirinya sendiri secara mandiri. Nah itu gimana tuh Mbak? Nah kadang nggak terinfo bagaimana cara klaim yang benar. Gitu, cara mengajukan itu tidak teredukasi dengan baik. Benar. Jadi hanya daftar bayar, tapi nggak tahu haknya, nggak tahu cara pengajuan klaimnya, sehingga itu ada satu formulir sendiri yang harus kita isi. Kan, ya? Jadi mungkin sebenarnya mudah, jadi terpikir karena tidak pernah teredukasi, terinformasi dengan baik, jadi berpikirnya udah antipati atau udah sulit nih ada apa. Bener. Padahal kita ingin loh bantu gitu. Jadi bisa dijelaskan di sini nih cara melakukan itu dengan baik, dengan mudah gimana caranya? Benar. Jadi kalau misalkan dia terinfo dengan benar, jaminan keterangan kerja, cara klaimnya seperti apa, ada yang bilang susah mungkin belum pernah ngurus ya. Tapi kalau misal sudah ngurus, akhirnya berkali-kali bahkan ngurus, datang terus ngurus saking mudahnya. Di kakak ada jaminan kematian yang mungkin Pak Ikang saat ini akan mengajukan ya. Kemudian jaminan hari tua, ada juga jaminan kehilangan pekerjaan yang untuk ter-PHK itu Pak. Benar. Jadi semuanya itu kalau memang terinfo dengan baik, insya Allah sih gampang Pak. Dan untuk JHT pun jaminan hari tua, mungkin Bapak tadi lewat di depan banyak yang ngambil untuk jaminan hari tua untuk tabungannya dia ya, selama bekerja. Benar. Itu pun juga sudah kita fasilitasi, bisa datang ke kantor ataupun lewat aplikasi Jemo Pak, yang di bawah 10 juta dia klaim hari itu juga langsung masuk Pak. Keren. Kemudian juga bisa lah Pak kasih itu layak mereka dapat tuh penghargaan mereka terhadap kepercayaan sama lembaga ini dan mereka count on you gitu. Mereka mengharapkan sesuatu yang pada saat mereka butuh ya. Benar Pak. Nah, ada gitu loh. Itu penting. Ini pengalaman yang nyata buat saya gitu ya, dan aku pikir kita juga harus mengajak teman-teman ini untuk lebih cerdas lagi mengelola hidupnya, keuangannya supaya hidup itu terukur lah. Kalau bisa makin baik terus gitu. Karena dengan cara seperti itu ya baru kita bisa mengklaim diri kita sejahtera. Jadi perlu juga belajar lebih banyak lagi bagaimana cara mengelola asetnya kita ini ya. Salah satunya lewat ini teman-teman dari BPJS Tenaga Kerja ini. Saya rasa itu yang penting banget. Makasih banget nih. Sama-sama. Jadi kita bisa belajar banyak juga teman-teman saya di sini. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Iga. Oke teman-teman, terima kasih nih. Aku sangat amat puas dan nggak nyangka sebegini mudahnya mengurus klaim daripada BPJS Tenaga Kerja. Ketemu dengan orang-orang baik ini, mereka bukan hanya bekerja aja nih Pak Ahmad Fauzi dan teman-temannya Pak Mika dan Ibu Devi, Ibu Hani. Ini amalnya luar biasa nih, karena emang pada saat orang butuh, orang percaya, mereka hadir untuk melayani kita dan memberikan solusi dan otomatis mengurangi penderitaan kita ya, dan menjadikan suatu manfaat yang luar biasa. Terima kasih. Mungkin dari Pak Fauzi, Pak, ini nama sama nih Ahmad Fauzi. Sama-sama Fauzi kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapkan terima kasih ke Pak Ikang atas kehadiran sini. Kita bisa silaturahmi. Amin. Itu yang penting Pak ya. Betul. Dan kami juga terima kasih. Dan kedua, mungkin saya titip salam ke Pak Ikang buat teman-teman di luar sana yang sesama pelaku seni. Ini manfaatnya. Kalau manfaat harus disebarluaskan. Betul. Kami mohon ke pelaku seni yang di luar sana yang belum menjadi peserta, silahkan bisa ikut menjadi peserta kita. Kami siap kolaborasi, edukasi supaya kalau ada masalah, kalau ada kendala resiko sosial bisa kita bantu, kita cover untuk para artis yang berjuang di luar sana.
Baik, itu mungkin Pak Ika, terima kasih. Ya, terima kasih. Harus guys kita masuk ke BPJS Tenaga Kerja, itu banyak manfaatnya luar biasa. Itu solusi cerdas lah menurut saya. Assalamualaikum.